Kemenangan AC Milan di derby melawan Inter membuat posisi bek sayap semakin jelas. Alexis Saelemaekers tampil meyakinkan di sisi kanan, sementara Davide Bartisagi mulai menunjukkan performa terbaiknya di sisi kiri. Keputusan Max Allegri untuk menurunkan Bartisagi sebagai starter terbukti tepat. Sebelumnya, Pervis Estupiñán membuat beberapa kesalahan besar, terutama saat melawan Parma yang membuat Milan kehilangan poin penting. Dalam derby melawan Inter, Bartisagi yang baru berusia 19 tahun tampil sangat dewasa untuk pemain muda. Meski itu derby senior pertamanya, ia tetap percaya diri dan menunjukkan potensi sebagai calon bintang masa depan. Lulusan Akademi Milan itu berhasil meredam serangan dari sisi sayap Inter yang biasanya sulit dihentikan. Bartisagi juga menjadi bagian penting dari pertahanan Milan yang bermain sangat dalam. Meski mendapat tekanan besar dari lini serang Inter, ia tetap tenang dan jarang membuat kesalahan. Tak heran ia mendapat banyak pujian. La Gazzetta dello Sport bahkan memberikan nilai 7 dari 10, angka yang cukup tinggi untuk debut penuh tekanan dalam sebuah derby. Adrien Rabiot semakin menunjukkan bahwa ia adalah sosok penting di AC Milan. Gelandang asal Prancis ini terbukti memberi pengaruh besar di lini tengah. Saat Rabiot absen beberapa pekan terakhir, performa Milan sedikit menurun. Mereka memang tidak kalah, tapi juga kesulitan meraih kemenangan. Sejak bergabung, Milan belum pernah kalah ketika Rabiot bermain. Sebuah bukti kuat betapa besar kontribusinya. Meski sempat cedera betis saat bertugas di tim nasional, mantan pemain Juventus itu tetap menjadi bagian penting dalam permainan dan hasil yang diraih oleh Milan. Statistiknya pun mengesankan. Milan hanya kehilangan 2 poin, yakni saat melawan Juventus ketika Rabiot tampil. Karena itu Milan News menyebutnya sebagai pemain yang tak tergantikan bagi pelatih Massimiliano Allegri. Keputusan Milan merekrut Rabiot di musim panas benar-benar tepat. Setelah absen sebulan karena cedera, ia kembali bermain seolah tidak pernah menepi. Penampilan Adrien Rabiot sangat solid di derby della Madonnina, semakin memperjelas alasan Milan begitu berusaha mendapatkannya dan mengapa ia kini menjadi bagian vital strategi Allegri untuk bersaing di papan atas Serie A musim ini. AC Milan memang berhasil mengalahkan Inter Milan di derby della Madonnina, tapi performa Josep Fofana di lini tengah tetap belum memuaskan. Sebelum pertandingan, posisi gelandang Milan sebenarnya masih jadi tanda tanya. Luka Modric dan Adrien Rabiot sudah pasti jadi starter, sementara satu slot tersisa diperebutkan oleh Samuel Ricci, Ardon Jassari, Josep Fofana, dan Ruben Loftus-Cheek. Ricci dinilai masih belum konsisten meski beberapa kali tampil bagus, termasuk saat melawan Parma. Jassari juga belum fit sepenuhnya setelah mengalami cedera. Hal ini terlihat dalam laga uji coba melawan Virtus Entella. Ia tampil baik di babak pertama tapi menurun drastis di babak kedua karena masalah stamina. Sementara itu Ruben Loftus-Cheek sebenarnya bisa diandalkan, tetapi gaya mainnya lebih maju sehingga lebih cocok menggantikan Rabiot. Karena itu Fofana akhirnya dipilih sebagai starter. Meski berkontribusi dalam proses gol, Fofana masih sering membuat kesalahan, masalah yang terus muncul dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk saat melawan Parma. Melihat performanya, posisi Fofana sebagai starter belum aman. Ricci dan Jassari yang segera pulih bisa saja merebut tempatnya jika mereka mendapat kepercayaan dari pelatih Max Allegri. Media Italia ramai membahas kemenangan AC Milan atas Inter Milan di derby terbaru. Banyak yang menilai Christian Pulisic kini berubah menjadi pemain nomor 9 bagi Milan. Penilaian ini muncul karena Milan sedang krisis striker murni. Di situasi tersebut, Pulisic justru tampil sebagai mesin gol. Ia kembali mencetak 1 gol penting saat melawan Inter. Menurut laporan Milan News, gerakan Pulisic saat mencetak gol itu sangat brilian. Ia bergerak diam-diam di belakang Manuel Akanji dan tetap maju meski umpan yang ia minta tidak diberikan. Ia akhirnya berhasil memanfaatkan bola rebound hasil tembakan Alexis Saelemaekers yang ditepis Jan Sommer, seperti seorang striker yang tahu betul memanfaatkan peluang sekecil apapun. Meski sempat diragukan bisa cocok bermain dengan Rafael Leao, keduanya justru tampil padu dan mampu menembus pertahanan rapat Inter.
Tambahan 1 gol ini membuat ex pemain Chelsea tersebut menjadi top skor sementara Serie A dengan 5 gol, bersaing dengan nama-nama seperti Hakan Çalhanoğlu, Nico Paz, dan Riccardo Orsolini. Pekan depan AC Milan akan menghadapi laga sulit melawan Lazio di San Siro. Christian Pulisic pun kembali diharapkan bisa menunjukkan kualitas terbaiknya. Harapan AC Milan untuk mempertahankan Mike Maignan semakin menipis. Negosiasi kontrak barunya tidak menunjukkan kemajuan dan Milan mulai sadar posisi mereka kian sulit dalam menahan kiper asal Prancis tersebut. Namun menurut media calciomercato.com, Direktur Olahraga Iglitari kini menyiapkan langkah terakhir, yakni menawarkan gaji baru sekitar 5 juta euro per tahun kepada Mike Maignan. Tawaran ini disebut sebagai upaya pamungkas sebelum bursa transfer Januari dibuka. Meski situasinya rumit, Milan belum mau menyerah. Tekanan makin besar setelah muncul kabar bahwa Chelsea kembali serius mengejar Mike Maignan. Bahkan disebutkan bahwa keduanya pernah hampir mencapai kesepakatan di masa lalu. Dalam persaingan mendapatkan Mike Maignan, Chelsea saat ini berada di posisi terdepan karena sang kiper kabarnya tertarik untuk bermain di Premier League. Juventus juga tetap mengamati perkembangan dan siap bergerak jika transfer ke Inggris tidak terjadi. Di sisi lain, AC Milan masih berusaha keras lewat tawaran terakhir yang mereka siapkan untuk mempertahankan sang pemain. Untuk sementara, Chelsea nampaknya memimpin perburuan Mike Maignan. Namun sebelum ada kontrak yang benar-benar ditandatangani, Milan masih memiliki kesempatan kecil untuk meyakinkan kiper andalannya agar tetap bertahan di San Siro. Nama Niklas Füllkrug pernah ramai dikaitkan dengan AC Milan pada bursa transfer musim panas 2024 setelah tampil bagus bersama Dortmund dan juga solid di Piala Eropa. Namun ia malah memilih pindah ke West Ham United. Keputusan itu kini terlihat seperti langkah yang kurang tepat. Bagi Milan, kegagalan mendapatkan Füllkrug justru bisa dibilang sebuah keberuntungan. Pasalnya performa striker 32 tahun itu di Premier League jauh di bawah ekspektasi. Sejak bergabung dengan West Ham, ketajaman Füllkrug seakan hilang ditelan kerasnya persaingan di Liga Inggris. Statistiknya pun kurang memuaskan. Dari 25 pertandingan, ia hanya mampu mencetak 3 gol. Sementara performa buruk West Ham makin memburuk situasinya. Walau sempat muncul kabar bahwa Milan mungkin kembali mempertimbangkan dirinya, faktor usia dan performa saat ini membuat hal itu masih diragukan. Namun, sinyal bahwa Füllkrug bisa hengkang dari West Ham mulai terlihat dari komentar sang agen. Agen Füllkrug memberikan pernyataan terus terang soal kondisi kliennya. Ia mengakui bahwa kepindahan ke Inggris tidak berjalan sesuai harapan dan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan. Kalau dipikir lagi, transfer itu memang tidak berhasil. Tak ada gunanya menutup-nutupi soal perpisahan, itu harus dibicarakan dengan klub. Tapi begini, saya rasa mungkin sudah waktunya ada perubahan, ujar agen Niklas Füllkrug. Santiago Gimenez belum menjalani awal karir yang baik di AC Milan. Kerjasamanya dengan klub bahkan berpotensi berakhir dalam waktu dekat. Ekspektasi tinggi saat kedatangannya kini berubah menjadi kekecewaan bagi manajemen dan para fans. AC Milan sebelumnya sudah mengeluarkan 30 juta euro untuk mendatangkan striker asal Meksiko itu dengan harapan bisa memperbaiki lini depan. Namun hingga kini Gimenez belum mampu menunjukkan kualitasnya dan gagal memberikan dampak yang diinginkan. Sudah hampir 6 bulan sejak ia terakhir kali mencetak gol di Serie A. Catatan itu membuat rumor soal masa depannya mencuat, bahkan banyak yang menilai karirnya di Milan bisa segera berakhir. Massimiliano Allegri sebenarnya menolak menjualnya pada bursa transfer musim panas lalu. Namun melihat performanya yang terus menurun, keputusan tersebut kini tampaknya mulai disesali. Meski tampil kurang meyakinkan di Milan, Gimenez sendiri masih menarik perhatian beberapa klub Eropa. Calciomercato.com melaporkan bahwa ada 3 tim yang siap mencoba merekrutnya pada Januari nanti. Dan 3 tim yang dimaksud adalah Sunderland, Brentford, dan Fenerbahce. Bagi Giorgio Forlani dan Iglitari, fokus utama sekarang adalah menjaga kondisi finansial klub. Mereka berharap bisa mendapatkan kembali dana 30 juta euro yang sudah dikeluarkan tahun lalu. Walau belum ada keputusan resmi, masa depan Gimenez tampaknya sudah mengarah ke pintu keluar. Bursa transfer Januari diprediksi menjadi momen penentu nasib striker timnas Meksiko tersebut. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini.
Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.